Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadun wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wal rijal wa ta'atihi la'alana minal muflihin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kenikmatan, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan kemuliaan, terutama di bulan suci yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini. Tentu mengawali segala aktivitas kita, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi seorang hamba adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, adalah bentuk terima kasih kita adalah dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Afdalun lisanun dzakir wa qalbun syakir. Jadi sebaik-baik lisan adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan sebaik-baik hati adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur saat kondisi lapang maupun sempit, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita berzikir kepada Allah di saat berdiri, di saat tidur, di saat baring, ya, di saat kondisi apapun. Oke, jadi itulah yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Baik, pada hari ini kita akan mencoba belajar masuk kepada materi mengenai kerja dalam perspektif Islam. Bagaimana membangun etos kerja dalam perspektif Islam. Islam mengatur sedemikian rupa. Islam mengatur dari hal yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Islam mengatur dari hal yang paling remeh-temeh. Islam mengatur dari yang paling besar. Tidak ada satupun kehidupan kita di dunia yang tidak diatur dalam Islam. Ya, apalagi kerja. Walaupun sifatnya hanya muamalah, tapi bekerja ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu ya. Coba mari kita lihat sejenak tentang bagaimana etos. Etos itu berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Maknanya apa? Kita bekerja tidak bisa tanpa memiliki etos. Ya, etos itu apa? Sebagai daya dorong atau semangat. Ya, karena Rasulullah tidak pernah memperlihatkan kepada kita
ketika Rasulullah itu bekerja tidak memiliki kepribadian atau watak dan karakter. Ya, melihat bagaimana Rasulullah berdagang di umur 6 tahun, kemudian Rasulullah sangat serius dalam berdagang. Itulah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Ya. Nah, kemudian secara lengkap dalam slide ini adalah etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok manusia. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kerja. Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal material maupun non material, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiran. Maka kerja bagi seorang muslim adalah satu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan zikir untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia, kemudian menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairu. Artinya apa? Kerja bagi seorang muslim adalah mengerahkan seluruh aset, pikir dan zikirnya yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keutamaan kerja? Adalah yang pertama untuk meningkatkan derajat manusia. Ya, sesuai dengan yang Allah katakan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 19. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan atau pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 110 mengatakan, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini tersirat ada pemaknaan yang kamu usahakan. Yang kamu usahakan ini bisa bermakna sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk bekerja. Seperti itu ya, akan tetapi muaranya tentu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bekerja adalah bagian dari kewajiban. Mencari rizki yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardu seperti zakat, puasa, sholat dan lain-lain. Itu diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. Kemudian bekerja juga menjaga marwah atau menjaga kehormatan diri. Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh hasil dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu makan dari hasil karyanya sendiri. Artinya apa? Kemudian bekerja juga dapat menghapus dosa. Barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di waktu sore itu pulalah ia terampuni dosanya. Artinya siapa saja yang senantiasa bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya dosa-dosanya akan terampuni di waktu. Kemudian bagaimana karakteristik Rasulullah ketika bekerja? Yang pertama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Artinya profesionalitas dalam bekerja, kita menunjukkan kinerja yang terbaik di dalam suatu pekerjaan. Secara tidak langsung kita telah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melakukan dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi, dan adanya penetapan skala prioritas. Ya, karena sesuatu yang tidak terorganisir, sekalipun itu baik, akan kalah dengan sesuatu yang tidak baik tapi terorganisir. Ya. Kemudian Rasulullah tidak pernah menyanyiakan kesempatan sekecil apapun. Begitu tinggi etos kerja yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner, sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Rasulullah ketika bekerja dalam hal apapun selalu memikirkan jauh ke depan. Cara berpikir Rasulullah bisa berkali-kali lipat untuk maju ke depan daripada orang-orang yang biasa. Kemudian Rasulullah tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Ya, beliau bekerja secara tuntas, berkualitas. Ya, pekerjaannya tuntas, kualitas lagi. Beda dengan kita, senantiasa menunda-nunda setiap pekerjaan. Ini masih bisa kita kerjakan nanti. Ini masih bisa dikerjakan setelah saya lelah. Tapi Rasulullah tidak pernah. Ketika Rasulullah selesai dalam satu urusan, kemudian Rasulullah senantiasa beranjak kepada urusan-urusan yang lain, gitu ya. Kemudian Rasulullah bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan membentuk tim yang solid, yang percaya pada cita-cita bersama. Artinya Rasulullah senantiasa menumbuhkan sikap gotong royong, menumbuhkan kepercayaan kepada tim. Makanya ketika Rasulullah melaksanakan baik dalam waktu peperangan maupun itu dalam aktivitas keduniaan, tidak ada yang pernah sia-sia yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedikit pun waktu kecuali nilai tambah bagi diri dan umatnya. Beda dengan kita ya. Kita dengan Rasulullah itu kan beda sedikit aja. Kalau kita kan sedikit-sedikit lalai, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit malas. Tapi kalau Rasulullah, malasnya tidak sedikit, makannya sedikit, meluangkan waktunya juga tidak ada. Makanya Rasulullah senantiasa hidup di dalam kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasulullah bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa saja sih karakter-karakter seorang muslim dalam bekerja? Pertama, tentu bersikap jujur. Jujur ini juga bagian dari sifat Rasulullah. Ya. Betapa banyak para pebisnis, betapa banyak pekerja, betapa banyak pejabat yang ditemukan tidak jujur, maka kehancuran sedang menunggu. Maka menjadi jujur itu adalah sebuah keutamaan. Kemudian berpandangan jauh ke depan, visioner. Dimanapun kita berada, seorang muslim haruslah berpikir lebih cepat, lebih jauh, sehingga melahirkan peradaban-peradaban baru ya untuk mewujudkan keemasan Islam. Kemudian kompeten, ya. Apabila segala sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Kemudian adil. Adil itu tidak berarti sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian senantiasa mendukung, berpandangan luas, kemudian juga
Kemudian syarat bagaimana kita untuk mendapatkan surga di dalam bekerja. Yang pertama, melandasi setiap perbuatan kita, setiap pekerjaan kita dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan zikir dan bersyukur. Berjiwa bersih dan mau bertobat. Ini yang sulit ya. Senantiasa bertaubat dalam setiap keadaan itu susah. Ya, maka untuk kita melaksanakan tobat minimal dalam setiap situasi kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antusias dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana dalam berusaha, dalam berbisnis itu memiliki etika. Tentu yang paling utama dalam berbisnis adalah jujur. Jujur ini menjadi panglima di dalam setiap aktivitas yang sifatnya muamalah maupun ibadah. Ya, kemudian yang kedua tanggung jawab. Ini penting karena menjaga amanah itu luar biasa berat. Tapi ketika kita mampu menunaikan amanah, maka kebahagiaanlah yang akan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian tidak menipu, takaran atau timbangan tidak curang ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun. Celaka kata Allah. Orang yang suka melebih mengurang-urangi timbangan. Kemudian menepati janji. Ini juga termasuk kepada orang-orang yang munafikun ketika mereka tidak menepati janji. Ayatul munafiqina salasun. Ketika dia berjanji dia ingkar. Nah, ini jangan sampai tergolong kepada orang-orang yang munafik. Kedua, murah hati. Tabassum muka akhika sedekah. Kita bersedekah kepada Allah, bersedekah kepada sesama manusia dengan senyuman. Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Tidak bertajasus, memperburuk keadaan. Kemudian tentu yang paling penting adalah bersih dari riba. Karena riba merupakan perbuatan yang sangat haram. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nilai-nilai profesionalisme dalam bekerja sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang pertama daya pikir. Rasulullah itu kan fatonah, cerdas. Kemudian memiliki keterampilan. Ya, kalau Rasulullah tidak memiliki keterampilan tidak mungkin. Ya, peradaban Islam pada saat itu tidak maju. Ya, maka peradaban Islam dulu menjadi jumud ketika datang Rasulullah menjadi tercerahkan. Mempunyai sikap mental, intuisi kewaspadaan. Kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Itulah ya sedikit tentang bagaimana Islam memandang pekerjaan. Kemudian Islam memandang bagaimana kerja itu adalah hal yang sangat prioritas. Bahkan bekerja itu adalah ibadah. Tergantung kita beribadah kepada Allah melalui bekerja itu apakah niat karena Allah, apakah kita beribadah kepada Allah dengan cara bekerja itu hanya untuk uang semata, ya maka itulah yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita bekerja semata-mata karena Allah, maka pahalanya menjadi double. Selain ibadah, duniawinya juga bisa kita dapatkan. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semua ketika aktivitas keduniaan kita tentu menjadi nilai ibadah. Ya, selain ibadah mahdoh yang kita lakukan, maka ada ibadah ghairu mahdoh. Tapi bagaimana ibadah ghairu mahdoh ini juga bisa maksimal. Artinya setiap aktivitas keduniaan kita juga dapat bernilai ibadah. Saya kira cukup ya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.